Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan merespon video kali ini judulnya yang mau aku lihat nih. Di Indonesia, permaisuri Jepang bisa ketawa lepas. Warga Jepang kaget dan bersyukur gitu ya. Dan kenapa kok bisa kaget gitu warga Jepangnya melihat permaisuri Jepang ini bisa ketawa lepas di Indonesia? Karena kenapa? Apakah selama di sana Jepang nggak pernah ketawa lepas gitu, kenapa gitu ya? Oke, buat teman-teman yang nyempetin waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Gimana nih teman-teman kabarnya? Nah, sehat ya kan? Alhamdulillah sehat pastinya. Buat yang tak sehat, semoga sehat ya. Oke, kita play aja langsung nih. Setelah 21 tahun, akhirnya permaisuri Jepang Oada Masako bisa tertawa lepas di Indonesia di sebuah acara pameran. 21 tahun? Lama tuh. Terlihat melalui pernyataan Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang. Kami kaget sekali melihat sang permaisuri tertawa lepas setelah 21 tahun dalam keprihatinan kami. Lalu, apa yang dialami beliau hingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Sebelum tahu jawabannya, perlu diketahui bahwa permaisuri Oada Masako berada di Indonesia bersama Kaisar Hironomiya Naruhito dalam kunjungan resmi kenegaraan dari tanggal 17 Juni 2023 hingga 23 Juni 2023. Kunjungan resmi pertama kali yang dilakukan Kaisar Naruhito semenjak beliau naik tahta di tahun 2019 kemarin. Wah. Lalu, kenapa kok permaisuri Masako sulit untuk tertawa lepas? Iya benar. Kenapa itu ya? Menarik ini. Seorang staf senior Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang menuturkan bahwa memang sang permaisuri perlu dibantu dalam memperdalam kepercayaan dirinya serta tengah menjalani percepatan pemulihan kesehatan dirinya sebagai seorang permaisuri. Diharapkan bahwa kunjungan internasional seperti ini bisa meningkatkan kondisi beliau. Kondisi apa nih? Kesehatan. Kenapa sih emangnya permaisuri Masako? Latar belakang memburuknya kondisi permaisuri Masako diakibatkan depresi yang sempat dialami oleh beliau. Oh, depresi. Bahaya tuh. Permaisuri Masako mengalami depresi semenjak beliau menghadapi berbagai tekanan sebagai anggota Kekaisaran Jepang yang baru. Masako Oada ialah permaisuri yang berlatar belakang rakyat biasa. Beliau ialah seorang lulusan Universitas Harvard yang bekerja di pemerintahan Keren Harvard University. Kekaisaran Jepang merupakan kekaisaran tertua yang masih terbilang konservatif di kehidupan rumah tangganya. Golongan konservatif masih dominan pengaruhnya di istana dan lingkup pemerintahan. Seorang rakyat biasa yang dinikahi kaisar tentu menjadi sorotan bagi Iya. konservatif. Paham. Ya, mungkin karena kultur shock ya, dari kehidupan yang biasa aja beralih ke kehidupan istana dengan segala aturannya yang ribet. Iya, bener sih. Kekaisaran Jepang memiliki sebuah masalah krusial yang tengah dihadapi, yaitu krisis penerus tahta, di mana krisis tidak penerus ada anak tahta. laki-laki yang lahir di lingkup keluarga kaisar. Semenjak menikah dengan Naruhito, beban melahirkan anak laki-laki berada di pundak Masako. Keadaan memburuk ketika Masako melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 2001 yang diberi nama Putri Aiko. Dari tahun 2004 hingga tahun 2014, Masako jarang terlihat di publik karena beliau didiagnosa mengalami adjustment disorder, sebuah gangguan emosi dan perilaku akibat tekanan-tekanan yang dialami. Wah, jadi nggak gampang ya jadi Setelah adiknya Kaisar Naruhito, yaitu Pangeran Fumihito, permaisuri. punya anak laki-laki yang Iya. diberi nama Pangeran Hisahito yang lahir di tahun 2006 kemarin. Nah, pecah telur juga tuh. Setelah 41 tahun tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup Kekaisaran Jepang. Wah, cewek Namanya semua ada ya. penerus kekaisaran juga akhirnya. Lalu, apa sih yang ditemukan oleh permaisuri Masako di Indonesia sehingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Nah, pas kunjungan ke Indonesia ini, permaisuri Masako terlihat di beberapa momen di Jakarta bersama Kaisar Naruhito. Namun, ketika sang kaisar menetapkan ke Yogyakarta, Jogja. permaisuri Masako tidak mendampinginya dan tetap di Jakarta.
Dikarenakan ya tadi masalah kesehatan. Kesehatan. Depresi itu bahaya loh kalau dibiarin ya. Sore, beliau menghadiri acara pameran bersama Ibu Negara Riana bersama Ibu Negara Indonesia, Permaisuri Jepang. Wah, jadi mungkin karena itu ya guys, karena kesehatan itu jadi jarang tahu lepas. Jadi pas dia ketawa lepas di Indonesia tuh bikin kaget warga Jepang gitu ya. Tapi depresi itu bahaya loh kalau dibiarin, apalagi kalau dia sendiri gitu ya. Kain batik tulis dan pameran macam-macam kain batik. Permaisuri terlihat antusias Wah. melihat demonstrasinya dan berlama-lama di pameran kain batik sembari aktif bertanya-tanya dan berkomunikasi dengan Ibu Negara Riana. Di tengah asiknya sang permaisuri, salah seorang staf pemandu menawarkan permaisuri untuk mengenakan Batik batik celup. tradisional khas Indonesia dan dikenakanlah kain batik pilihan kepada beliau. Lalu dengan senyum lebar sang permaisuri tertawa lepas bersama Ibu Negara Riana dan para hadirin. Wah, itu batik. Dengan balutan kain batik yang indah, momen itu sontak membuat kaget para staf bagian rumah tangga kekaisaran. Setelah Bagian rumah 21 tangga tahun, juga. sang permaisuri baru bisa ketawa lepas ketika berada di Indonesia setelah menggunakan kain batik khas kita. Hanya karena kain batik khas Indonesia bisa membuat permaisuri Jepang ini tahu lepas ya. Atau merasa tersentuh dengan pengalaman selama berada di Oh, Indonesia. jadi dia berarti Hingga menikmati seorang staf badan itu ya. kehormatan kekaisaran berkata, inilah pertama kali aku Inilah melihat bukan. senyum lepasnya seperti Inilah itu." pertama kali aku melihat senyum lepas seperti itu. Di Syukurlah. Indonesia, Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako kedatangannya disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan dijamu oleh Presiden Joko Widodo Langsung di Istana dong. Bogor. Bapak Secara khusus, Presiden Kaisar dong Naruhito mengunjungi tanpa didampingi Yogyakarta. Permaisuri Masako mengunjungi Yogyakarta yang disambut dan dijamu Sri langsung Sultan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono X. Dalam lawatannya, mereka mengunjungi beberapa tempat antara lain Museum Nasional, Yogyakarta, Keraton Jogja, Candi dan Borobudur. Balai Teknik Sabo Yogyakarta. Wah, lumayan banyak ya yang dikunjungi ya. Bagaimana pendapat kawan sekalian tentang berita Permaisuri Masako ini? Kira-kira apa ya yang beliau rasakan hingga bisa ketawa lepas? Pasti ya, senang banget menikmati suasana yang ada di Indonesia, apalagi pas dia itu ya sangat tertarik kayaknya sama batik itu tadi ya, batik Indonesia. Jadi syukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Ternyata itu yang membuat permaisuri Jepang ini bisa ketawa lepas, guys. Karena dia memakai itu tadi ya, batik. Hanya karena batik khas Indonesia itu membuat permaisuri Jepang ini ketawa lepas. Wah, setelah 21 tahun tuh lama banget loh. Wah, jadi menjadi permaisuri itu berarti nggak gampang ya guys, susah banget berarti ya, banyak syarat pula, aturan-aturan yang harus dipatuhi, apalagi tadi banyak sampai depresi gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.